Hai guys, membangkitkan suatu organisme dari kepunahan adalah sebuah keinginan yang sudah lama diimpikan oleh beberapa peneliti. Banyak ilmuwan dari seluruh dunia yang telah berusaha untuk menyempurnakan metode cloning atau rekayasa genetika yang ambigu secara moral bagi hewan-hewan tertentu yang telah punah. Di mana kepunahan tersebut mirisnya justru banyak didominasi oleh perbuatan manusia. Nah, yuk kita bahas berikut 10 hewan yang ingin dihidupkan kembali oleh para ilmuwan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar bersama kita bangun channel ini menjadi lebih baik. Yang pertama ada lumba-lumba sungai Baiji. Lumba-lumba air tawar ini dulunya hidup di Sungai Yangtze, Cina, hingga tahun 2002 dan merupakan spesies lumba-lumba pertama yang mengalami kepunahan karena ulah manusia. Lumba-lumba Baiji adalah spesies yang potensial untuk dikloning karena belum terlalu lama mengalami kepunahan, yang berarti tidak terlalu sulit untuk dibuat tiruan DNA-nya, yang membuat para ilmuwan berpikiran untuk demikian untuk memunculkan kembali mamalia air ini di hadapan para anak cucu kita. Yang kedua ada saber taut. Saber taut yang menjadi salah satu maskot film Ice Age ini merupakan salah satu predator unggul zaman es yang menarik minat para ilmuwan untuk dibangkitkan kembali. Predator mengerikan ini mungkin dibantai oleh para manusia zaman es, di mana transisi perubahan iklim yang dikenal sebagai kepunahan kuarter. Terdapat banyak sekali fosil dari saber taut di jurang La Breatar di Los Angeles yang dapat membantu para ilmuwan untuk merekayasa DNA sebagai dasar dari cloning. Yang ketiga ada badak berbulu. Badak berbulu juga diketahui mengalami kepunahan massal di masa kepunahan kuarter. Keinginan untuk mengkloning hewan ini muncul ketika para ilmuwan menemukan bayi badak berbulu yang membeku di es Siberia pada tahun 2015 lalu. Namun sangat disayangkan karena mengkloning badak berbulu akan sangat sulit, karena kunci untuk mengkloning setiap binatang prasejarah adalah menemukan salinan lengkap DNA-nya dan menemukan rantai turunan yang cocok. Kerabat terdekat dari badak berbulu yang masih hidup adalah badak Sumatera, yang kini telah masuk ke dalam spesies yang terancam punah. Keempat ada merpati penumpang. Jutaan merpati penumpang telah menghilang dengan sangat cepat karena perburuan komersial dan kemajuan teknologi. Manusia memburu merpati penumpang untuk dijadikan makanan dan ajang olahraga tembak, menjual bangkai mereka dan mengambil keuntungan dari burung-burung ini dengan cara apapun yang mereka bisa. Kejam banget ya guys. Merpati penumpang terakhir bernama Martha. Martha meninggal di kebun binatang Cincinnati pada tahun 1914. Selama beberapa tahun terakhir, Benovac, seorang konsultan peneliti untuk organisasi Nilaba Revive and Restore, dan timnya telah melakukan peneliti tentang kepunahan merpati penumpang. Mereka percaya bahwa menghidupkan kembali merpati ini dapat menciptakan kemakmuran ekologis yang besar bagi hutan Amerika Utara. Yang kelima ada harimau Tasmania. Harimau Tasmania adalah hewan asli Australia yang telah dinyatakan punah secara resmi pada tahun 1936, yang lagi-lagi dikarenakan oleh ulah manusia. Para pemukim Eropa berbondong-bondong datang ke Australia pada pertengahan 1800-an dan menganggap harimau Tasmania ini sebagai hama dan diburu secara besar-besaran, yang menjadi penyebab utama kepunahan harimau ini. Para ilmuwan Australia telah membuat kemajuan besar dalam upaya mengkloning harimau Tasmania, dan mereka benar-benar memiliki janin harimau Tasmania yang telah diawetkan dalam alkohol sejak tahun 1866. Setelah para ilmuwan menyatukan semua potongan teka-teki genetik, mereka memiliki rencana untuk menanamkan sel janin tersebut ke dalam Tasmanian Devil. Yang keenam ada burung moa. Moa adalah burung yang tidak bisa terbang dan berbadan besar seperti burung unta. Kedatangan manusia ke Selandia Baru adalah penyebab utama dari kepunahan semua spesies moa. Orang Polinesia pertama kali menetap di Selandia Baru pada abad ke-13, dan mereka dengan cepat memusnahkan moa dari habitatnya.
Orang-orang Maori memburu moa yang merupakan sasaran empuk untuk dijadikan makanan. Bulu dan kulit moa digunakan untuk bahan pakaian dan tulangnya dibuat menjadi perhiasan dan kait ikan. Kini penelitian telah dilakukan untuk membangkitkan moa kembali. Semoga saja berhasil ya guys. Yang ketujuh ada katak perut lambung. Kata ini secara resmi terakhir didokumentasi di Queensland sekitar tahun 1983. Deforestasi, invasi hewan dan tanaman, bakteri mematikan, dan hilangnya kualitas habitat melalui perubahan iklim telah dianggap sebagai alasan utama mengapa kata ini mengalami kepunahan. Kata ini memiliki cara bereproduksi yang unik loh guys. Setelah seekor katak jantan membuahi telur secara eksternal, katak betina menelan telur-telur itu dan menyimpannya di perutnya selama 6 minggu sebelum mengeluarkan anak katak. Profesor Mike Archer dari University of South Wales bertekad untuk menghidupkan kembali katak kuning ini. Bahkan Profesor Mike kini telah berhasil menciptakan embrio dari katak ini. Yang ke-8 ada burung dodo. Kisah kepunahan burung dodo hampir serupa dengan kisah burung moa, yaitu karena ulah para pemukim. Burung dodo hidup di negara Pulau Mauritius di Samudra Hindia, tetapi mereka telah punah pada abad ke-17 karena dampak dari pemukim Belanda. Babi dan tikus yang dilepaskan oleh para pemukim di pulau itu menyebarkan pengaruhnya dalam bentuk penyakit. Hampir setiap jejak burung dodo telah hilang sampai ditemukan dan dilestarikan kerangka lengkap yang tersisa dari burung ini hingga saat ini. Kasihan sekali ya guys. Yang ke-8 ada bukardo. Bukardo hidup di pegunungan Spanyol sebelum secara resmi dinyatakan punah pada tahun 2000. Perburuan dan perusakan habitat secara bertahap membunuh bukardo ini yang tidak lain adalah karena ulah manusia. Pada tahun 2009, para ilmuwan dapat mengambil sel-sel kulit beku dari bukardo, membuat embrio, dan setelah banyak upaya inseminasi yang gagal, seekor kambing betina akhirnya melahirkan anak yang berasal dari telur hasil kloning tersebut. Sayangnya, anak tersebut hanya mampu hidup selama 7 menit karena cacat paru-paru. Namun, kegagalan ini tidak membuat penelitian menjadi kendur karena masih terus dilanjutkan untuk menemukan kesuksesan. Semoga berhasil ya guys. Yang ke-10 ada mamut berbulu. Binatang yang juga menjadi salah satu maskot film Ice Age ini juga menarik keinginan para peneliti untuk dibangkitkan. Sama seperti badak berbulu, tulang dan tubuh mamut berbulu yang terkubur adalah sesuatu yang telah berkali-kali ditemui para peneliti dan arkeolog. Khususnya di dekat tujuan akhir dari hewan ini yaitu Kutub Utara. Sampai hari ini banyak berbagai peneliti mulai dari Amerika Utara hingga Siberia. Kerabat terdekat mereka, gajah Asia, mungkin menjadi kunci dalam kloning yang sukses ini. Kebangkitan mamut berbulu dapat mengembalikan keseimbangan ekologis di padang rumput Siberia. Nah, itulah tadi hewan yang ingin dihidupkan kembali oleh para ilmuwan. Menurut kalian gimana? Ada hewan lain yang mampu diciptakan? Komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.